Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sarli Anggraini, yang kedua Anggi Syafiraningsih, yang ketiga Imam Al-Hafiz, yang keempat Corina Sinta, yang kelima Nurul Aisyah, yang keenam Hasna Ulwiyatul, yang terakhir yaitu Milenisa Puspa. Di sini kami akan membahas mengenai mekanisme pasar dan teori harga Islami. Mekanisme pasar dan teori harga Islami dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu mekanisme pasar dan teori harga Islami. Untuk mekanisme pasar itu sendiri dibagi menjadi 5 subbab pembahasan, yaitu mekanisme pasar Islami, mekanisme pasar Islami Al-Ghazali, mekanisme pasar Islami Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar Islami Ibnu Khaldun, kemudian yang terakhir lembaga pengawas pasar atau Al-Hizbah. Kemudian teori harga Islami dibagi menjadi 3 subbab, yaitu teori harga Islami Ibnu Taimiyah, teori harga Islami Ibnu Khaldun, dan yang terakhir intervensi harga dalam ekonomi syariah. Mekanisme pasar Islami. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pentingnya pasar dalam kegiatan ekonomi terkait dengan fungsinya sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Pasar merupakan salah satu instrumen perekonomian yang mendapatkan perhatian penting dalam ajaran Islam. Pentingnya pasar menurut pandangan Islam tidak hanya secara fisik sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, namun yang lebih penting dari itu adalah adanya penegakan terhadap aturan dan norma mengenai mekanisme pasar dan pembentukan harga secara Islami. Kemudian ada mekanisme pasar Islami Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali mengenai pasar dijabarkan dengan rinci, bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kebutuhan, permintaan, dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari natural order. Oleh karena itu, Al-Ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas. Kemudian ada konsep elastisitas permintaan menurut Al-Ghazali, yaitu mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan mengakibatkan volume penjualan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan keuntungan. Mengenai konsep keuntungan, dalam Islam, Al-Ghazali mengatakan bahwa motif perdagangan adalah mencari keuntungan. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seseorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud keuntungan akhirat adalah pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen. Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta'awun atau tolong-menolong yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat keuntungan sedangkan konsumen mendapat kebutuhan yang digunakan. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islam merupakan aplikasi syariah, maka ia dinilai sebagai ibadah. Proses evolusi pasar. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai sumbangan terbesarnya terhadap ilmu ekonomi. Beliau berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang terbentuknya pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia di lingkungannya, Al-Ghazali menyadari bahwa pandangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian
yang berkembang dengan baik. Kemudian etika pasar Islami. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, Al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan untuk dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Pelaku pasar harus mencerminkan kebijakan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam transaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Syafiraningsih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mekanisme pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani atau Ibnu Taimiyah merupakan seorang ilmuwan muslim yang lahir pada tahun 661 Hijriah di kota Haran, Turki. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar Islami banyak tertuang dalam bukunya yang berjudul Al-Hizbah fi al-Islam dan Majmu' Fatwa. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar Islami menganut sistem pasar bebas, di mana dalam pasar bebas harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Adanya perubahan permintaan dan penawaran suatu barang juga memberikan pengaruh terhadap harga pasar. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga pasar, yaitu yang pertama adalah intensitas dan besarnya permintaan, kemudian kelangkaan dan melimpahnya barang, yang ketiga kondisi kredit atau pinjaman, dan yang terakhir adalah diskonto pembayaran tunai. Prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah antara lain adalah ar-ridho, di mana pengertiannya adalah segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kemudian persaingan sehat. Suatu mekanisme pasar akan terhambat saat tidak ada persaingan yang sehat, misalnya dengan melakukan penimbunan atau ikhtikar atau dengan monopoli pasar. Dalam hukum Islam, penimbunan merupakan salah satu hal yang sangat dilarang karena akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan struktur perekonomian suatu negara. Yang ketiga adalah kejujuran. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Dalam Islam, kebohongan serta penipuan merupakan hal yang sangat tercela. Dan prinsip yang terakhir adalah keterbukaan serta keadilan. Dengan adanya prinsip ini, transaksi yang dilakukan dituntut untuk dilakukan dengan benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, Islam juga mengatur mekanisme dan persaingan di pasar agar berjalan dengan adil, antara lain dengan melarang hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah talaqi ruban. Hal ini dilarang karena pedagang nyongsong di pinggir kota akan mendapat keuntungan dari ketidaktahuan pedagang dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mengurangi timbangan atau takaran dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama namun untuk jumlah yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah menyembunyikan cacat barang. Hal ini jelas dilarang karena pedagang akan mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang dagangan yang buruk. Yang keempat adalah menukar kurma kering dengan kurma basah. Dilarang karena takaran atau timbangan kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dibandingkan dengan kurma kering yang ditukar. Kemudian menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan 2 takar kurma kualitas sedang. Hal ini dilarang karena setiap kualitas kurma memiliki harga pasar sendiri. Kemudian transaksi najasi dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar banyak orang yang tertarik dan mengikutinya.
Kemudian ada ihtikar atau menimbun barang, di mana hal ini jelas dilarang. Kemudian adalah ghavan fahisi, di mana pengertiannya adalah menjual barang di atas harga pasar. Hal ini juga dilarang karena dalam etika ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai syariah dan berdasarkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada intervensi kebijakan pasar oleh negara atau pemerintah. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pengetahuan mengenai pasar dan komoditas, seperti halnya pengetahuan kontrak jual beli, tergantung pada izin, dan semua hal tersebut membutuhkan pengetahuan serta pemahaman. Ibnu Taimiyah sendiri menentang intervensi kebijakan pasar dari negara atau pemerintah yang berlebihan terhadap mekanisme pasar bebas. Namun, saat sistem pasar bebas tidak berjalan dengan sempurna, maka intervensi kebijakan pasar dari pemerintah diperlukan. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dibenarkan apabila terjadi situasi dan kondisi seperti berikut. Yang pertama adalah produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dan harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dan kondisi yang terakhir adalah di mana tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dari penjelasan tersebut, Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang jelas mengenai mekanisme pasar, di mana dalam suatu mekanisme pasar haruslah dilakukan secara jujur, transparan, serta ada kebebasan dalam memilih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pasar Islami menurut Ibnu Khaldun. Jadi, menurut Ibnu Khaldun menyatakan pasar sangat penting dalam kegiatan perekonomian melalui tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Di pasar maka akan terbentuknya harga. Di sini menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga, termasuk diantaranya menjelaskan pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar. Yang pertama adalah pasar bebas, persaingan sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua ada tinggi rendahnya suatu pajak atau bea cukai. Yang ketiga ada biaya produksi, dan yang keempat ada perilaku penimbun atau monopoli. Adapun prinsip pasar bebas dan persaingan sempurna sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Bebas persaingan sempurna, menurut Ibnu Khaldun membagi barang-barang yang diperdagangkan di pasar menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap atau mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya akan semakin menurun atau semakin murah. Sementara harga barang-barang mewah akan naik atau semakin mahal.
Keuntungan sesungguhnya dalam kebahagiaan akhirat melalui mekanisme pasar bebas dan persaingan sempurna akan tercipta pasar yang adil dan melahirkan tingkat harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan atau laba normal, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Konasta Devi, NIM 7101/18144. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang Lembaga Pengawasan Pasar atau Al-Hisbah. Lembaga Pengawas Pasar atau Al-Hisbah ini sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Lembaga ini sudah dibentuk sejak masa Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang berperan menjadi mutasib pertama dalam Islam. Mutasib mempunyai wewenang dalam memberantas segala perbuatan yang merusak mekanisme pasar, seperti halnya menyidak pasar, mengukur timbangan dan alat ukur, menyaring pengiklanan agar sesuai dengan barang yang diproduksi, dan memberikan hukuman bagi yang melakukan suatu hal kecurangan. Selain itu, tugas muhtasib adalah menentukan harga. Menurut Ibnu Qayyim, penetapan harga dibagi menjadi dua. Pertama, penetapan harga yang diharamkan, dan yang kedua, penetapan harga yang dibolehkan. Penetapan harga yang diharamkan adalah tindakan memaksa para produsen menjual barangnya dengan harga yang tidak disetujui dalam keadaan pasar yang seimbang. Penetapan harga yang dibolehkan adalah penetapan harga yang adil. Penetapan harga ini menjamin keadilan sesama manusia, seperti memaksa produsen menjual dengan satu harga tertentu yang ditetapkan apabila keadaan pasar tidak normal, dan mencegah mereka dalam mengambil laba yang berlebihan. Selanjutnya, ini adalah tugas dan fungsi Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah lembaga pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Tugasnya adalah mengawasi pasar dari tindakan kecurangan dan penipuan, seperti mengawasi takaran, timbangan, dan kualitas barang, memberikan pertolongan pada orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya, menyelesaikan masalah yang terjadi di antara manusia, dan mengajak kepada kebijakan. Al-Hisbah pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi moral. Yang kedua, fungsi sosial. Dan yang ketiga, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi Al-Hisbah adalah 1. Memastikan tercukupi kebutuhan bahan pokok. 2. Pengawasan terhadap perdagangan industri dan jasa. Ketiga, pengawasan terhadap harga, ukuran, takaran, dan timbangan. Dan keempat, pengawasan jual beli terlarang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Anjarsari, NIM 710118194. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori harga Islami. Harga dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai bagian dari bauran pemasaran, di mana harga barang menentukan besar kecilnya volume penjualan, pendapatan, dan laba yang diperoleh penguasa. Harga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai price, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah saman, yang menunjukkan harga real yang disepakati antara penjual dan pembeli. Muhammad dalam Rosalinda 2016-154. Harga dalam perwujudan nilai dari suatu barang atau jasa adalah satuan uang. Teori harga atau bisa dikenal dengan price theory menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Teori harga dalam perspektif ekonomi Islam atau syariah
Tepatnya menurut pengertian ekonomi mikro Islami tidak berbeda dengan teori harga dalam ekonomi konvensional, di mana harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Seperti digambarkan dalam kurva keseimbangan harga sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar tentang kurva keseimbangan harga. Kalian bisa lihat. Kemudian saya akan menjelaskan lagi, yaitu teori harga Islami telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonom Islam klasik, diantaranya dengan yang sangat terkenal adalah Ibnu Taimiyah 1263 hingga 1328 Masehi dan Ibnu Khaldun 1332 hingga 1383. Pemikiran para ekonomi Islam klasik mengenai harga teori Islami dikemukakan jauh sebelum Adam Smith mengemukakan pemikirannya mengenai teori harga dalam ekonomi konvensional atau kapitalis. Teori harga Islami menurut Ibnu Taimiyah. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam perspektif analisis ekonomi mikro Islami, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa teori harga Islami menggunakan konsep taman misli, yaitu harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal, tanpa ada cara-cara yang tidak adil, maka harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan juga karena tingginya permintaan. Ibnu Taimiyah menyatakan, naik turunnya harga tidak selalu terjadi karena ulah spekulan, tetapi kadangkala karena menurunnya produksi ataupun penurunan impor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, jika terjadi peningkatan kebutuhan terhadap suatu barang, sedangkan kemampuan produksi menurun, maka harga akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan produksi atau kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga akan turun. Menurut Ibnu Taimiyah, inilah yang dikatakan tentang mekanisme pasar dan pembentukan harga Islami. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menganut prinsip pasar bebas dan persaingan sempurna atau sehat. Persaingan sehat menurutnya bukan seperti persaingan sempurna dalam arti ekonomi modern sekarang atau konvensional, melainkan persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan tindak kezaliman lainnya. Dalam hal ini, negara dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat ikut campur dalam kegiatan pasar atau mekanisme pasar. Negara hanya berwenang mengawasi keadaan ekonomi pasar, mencegah dan menindak kecurangan dan spekulasi seperti penimbunan barang, monopoli, dan tindakan lainnya yang merugikan konsumen atau masyarakat. Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk pembeli dan penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Nama saya Milenisa Puspanabila. Saya akan menjelaskan tentang teori harga Islami Ibnu Khaldun. Teori harga Islami Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa harga merupakan peningkatan permintaan atau menjadi barang yang langka, maka harga barang yang akan naik. Namun apabila harga barang tersebut melimpah, maka harganya akan rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan dengan keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh, termasuk potensinya akan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik, dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pada sisi lainnya, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum dan keseluruhan.
Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kenaikan penawaran dan penurunan permintaan menyebabkan penurunan harga, sebaliknya penurunan penawaran dan kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan akibat dari pungutan pajak terhadap meningkatnya biaya yang berdampak pada kenaikan harga. Ibnu Khaldun menerangkan pengaruh pajak terhadap kenaikan harga barang menyebabkan harga barang-barang makanan yang di kota menjadi lebih mahal daripada di desa. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa untuk kebutuhan pokok harus diusahakan memenuhinya dengan harga rendah atau terjangkau tanpa merugikan produsen. Dengan demikian, pungutan pajak terhadap barang kebutuhan pokok seperti makanan dipandang tidak tepat karena akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Intervensi harga dalam ekonomi syariah. Intervensi harga dilakukan untuk kemaslahatan karena harga yang adil terbentuk atas dasar at-taradin atau kesepakatan saling rela berbagai pihak berdasarkan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Pengendalian harga dalam perspektif ekonomi syariah dilakukan dengan ditentukan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, bila penyebabnya adalah perubahan pada mekanisme permintaan dan penawaran yang tidak alami, maka kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui intervensi mekanisme pasar. Dan yang kedua, tetapi bila penyebabnya adalah karena distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka pengendalian harganya adalah menghilangkan distorsi tersebut. Intervensi harga sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat regulasi pasar agar pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah atau membuat kebijakan agar produsen memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan, pemerintah diperkenankan mengeluarkan kebijakan impor. Misalnya, ketika panen raya, pemerintah bisa membeli barang komoditas tersebut, sehingga jumlah di pasaran berkurang dan harganya tidak jatuh. Demikian halnya ketika harga komoditas melambung tinggi, pemerintah dapat melakukan operasi pasar guna menambah pasokan barang-barang di pasaran. Inilah peran tanggung jawab dan kewajiban pemerintah sebagai pengawas dan regulator mekanisme pasar agar berjalan dengan baik, sehingga tercipta harga yang adil, atau equilibrium price. Equilibrium price dalam perspektif ekonomi syariah adalah harga yang tidak merugikan bagi para pihak pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila terlalu rendah sehingga merugikan penjual karena tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan, dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam hal kebijakan penetapan harga ada dua kategori. Yang pertama, penetapan harga yang tidak adil haram menurut hukum syariah. Yang kedua, penetapan harga yang adil diperkenankan atau boleh, bahkan wajib menurut hukum syariah. Ada beberapa faktor syariah Islam membolehkan intervensi harga.
dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, yaitu yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, melindungi penjual untuk bisa memperoleh margin keuntungan atau profit margin, dan melindungi pembeli agar masih tetap memiliki daya beli atau purchasing power. Dan yang kedua, intervensi harga untuk mencegah terjadinya ihtikar atau penimbunan dan khoban fahish atau penipuan yang keji.